Tugas tutorial 3, Inovasi Pembelajaran. Welcome, Fakultas Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Oktasari dengan NIM 85678985. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen adaptif berbasis AI, yang dimana dengan mata kuliah pembelajaran inovasi. Baiklah, kali ini kita akan belajar dan mengajar di era digital. Asesmen adaptif bukan hanya untuk tentang ujian, tetapi tentang menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Marilah kita lihat bagaimana caranya dan kita saksikan bersama-sama. Nama Neti Oktasari, NIM 85678985. Prodi FKIP 3SD, mata kuliah Inovasi Pembelajaran, Fakultas Universitas Terbuka. Asesmen adaptif berbasis AI adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Terbuka dengan personalisasi, evaluasi yang akurat, dan umpan balik instan. Kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua siswa. Cara kerja asesmen adaptif bekerja dengan cara yang cerdas. Ketika Anda menjawab pertanyaan dengan benar, sistem akan memberikan pertanyaan yang lebih sulit. Sebaliknya, jika Anda kesulitan, sistem akan memberikan pertanyaan yang lebih mudah. Ini seperti memiliki guru pribadi yang selalu menyesuaikan pelajaran dengan kemampuan Anda. Manfaat praktis, salah satu manfaat utama adalah personalisasi pembelajaran dengan asesmen adaptif. Setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang unik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, evaluasi menjadi lebih akurat, umpan balik lebih instan, dan waktu belajar lebih efisien. Berikut adalah penjelasan tentang cara kerja, manfaat praktis, dan penggunaan sistem asesmen adaptif berbasis AI beserta contoh konkretnya. Cara kerja sistem AI asesmen adaptif berbasis AI ini ialah dengan menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan jawaban siswa sebelumnya. Jika siswa menjawab dengan benar, pertanyaan berikutnya akan lebih sulit dan sebaliknya. Proses ini berlanjut hingga sistem memiliki cukup data untuk menentukan tingkat kemampuan siswa dengan akurat. Berikut adalah langkah-langkah umum dengan cara kerja asesmen adaptif berbasis AI ialah 1. Penyiapan bank soal. Sistem dimulai dengan bank soal yang berisi berbagai pertanyaan yang telah dikalibrasi tingkat kesulitannya. 2. Aturan awal. Sistem menentukan pertanyaan pertama berdasarkan usia atau tingkat pendidikan siswa. 3. Seleksi soal adaptif. Algoritma AI memilih pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban siswa sebelumnya. Jika benar, tingkat kesulitan ditingkatkan. Jika salah, tingkat kesulitan diturunkan. 4. Penilaian. Sistem menilai jawaban siswa dan memperbarui perkiraan kemampuan siswa secara real time. 5. Aturan penghentian. Asesmen berakhir ketika sistem telah mencapai tingkat kepercayaan tertentu tentang kemampuan siswa atau ketika jumlah pertanyaan maksimum telah tercapai. Manfaat praktis sistem asesmen adaptif berbasis AI. 1. Personalisasi pembelajaran, yaitu AI menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan sesuai kebutuhan individu siswa. 2. Umpan balik instan. Siswa mendapatkan umpan balik real time tentang kemajuan mereka, memungkinkan mereka untuk segera memperbaiki kesalahan, efisiensi waktu, dan sebaliknya. 3. Efisiensi waktu. Asesmen adaptif memerlukan lebih sedikit pertanyaan dibandingkan tes tradisional untuk mencapai tingkat akurasi yang sama. 4. Identifikasi kesenjangan pembelajaran. AI membantu mengidentifikasi area di mana siswa kesulitan, memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran. 5. Motivasi belajar. Pengalaman tes yang disesuaikan membuat siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Berikut cara menggunakan sistem asesmen adaptif berbasis AI, yaitu 1. Akses platform. Dosen dan siswa mengakses platform asesmen adaptif melalui Learning Management System atau LMS atau aplikasi khusus. 2. Mulai asesmen. Siswa memulai asesmen dan sistem akan menyajikan pertanyaan pertama. 3. Menjawab pertanyaan. Siswa menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban atau memasukkan teks. 4. Umpan balik. Setelah menjawab, siswa menerima umpan balik instan dan sistem menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berikutnya. 5. Analisis hasil. Dosen menerima laporan analisis tentang kinerja siswa.
termasuk area kekuatan dan kelemahannya. Contoh konkret pemanfaatan hasil asesmen. 1. Intervensi pembelajaran yang dipersonalisasi. Dosen ialah menggunakan hasil asesmen adaptif untuk mengidentifikasi bahwa sebagian besar siswa kesulitan dengan konsep tertentu dalam mata kuliah aljabar. Dosen kemudian membuat sesi tahapan dan tambahan yang terfokus pada konsep tersebut, menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan minat siswa. Pada siswa, seorang siswa menerima umpan balik dari sistem bahwa dia memiliki pemahaman yang kuat tentang tata bahasa Inggris, tetapi kesulitan dengan kosakata. Siswa tersebut kemudian menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kosakata dari katanya dengan fokus pada kata-kata yang sering muncul dalam materi kuliah. 2. Penyebaran kemajuan belajar mandiri. Dosen menggunakan data dari asesmen adaptif untuk membuat kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Siswa yang lebih mahir dapat membantu siswa yang kesulitan menciptakan lingkungan belajar kolaboratif. Pada siswa menggunakan hasil asesmen untuk mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan diri. Mereka mencari sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran atau latihan soal dan memantau kemajuan mereka melalui asesmen adaptif berkala. Kesimpulan dari asesmen adaptif berbasis AI ialah merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di universitas. Dengan personalisasi, evaluasi yang akurat, dan umpan balik instan, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua siswa. Baiklah, itulah penjelasan dari asesmen adaptif berbasis AI yang merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di universitas dengan personalisasi, dengan evaluasi yang akurat, dan juga merupakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Thanks for watching.